Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari Kamis tanggal 15 April 2021, saya Didi Nuarto hadir untuk program Jatim News Today untuk update penanganan COVID-19 di beberapa kota kabupaten di Jawa Timur. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam update COVID-19. Ya, beberapa sahabat yang sudah bergabung dari beberapa kota dan kabupaten di Jawa Timur. Saya mulai dengan di Surat Sidoarjo, ada Kansa. Kanwil Kemenak Jawa Timur siapkan tim untuk pengawasan ibadah Ramadan selama pandemi sesuai dengan surat edaran dari Menteri Agama. Kansa. Ya sahabat, surat edaran Yahud Kolil Komas Menteri Agama yang mengatur pelaksanaan ibadah Ramadan dan Idul Fitri saat pandemi sudah disosialisasikan, baik lewat kantor Kemenak, kabupaten, dan kota, sampai ke kantor KUA dan takmir masjid. Pihak Kanwil Kemenak Jatim juga sudah melakukan koordinasi dengan Satgas Penanganan COVID di tiap wilayah. Menurut Ahmad Zahyadi, Kepala Kantor Wilayah Kemenak Jawa Timur, daerah yang bisa melaksanakan ibadah Ramadan dan Idul Fitri sesuai surat edaran hanya yang zona hijau dan kuning. Zona orange dan merah mengikuti aturan Satgas masing-masing daerah. Untuk itu, pihak kantor Kemenak sudah menyiapkan tim untuk memantau dan melakukan sosialisasi langsung. Tim ini juga bergabung dengan Satgas masing-masing daerah, berada di bawah kantor Kemenak, kabupaten, kota di Jatim. Tugas tim ini menurut Ahmad Zahyadi memastikan kegiatan dan aktivitas ibadah sesuai dengan edaran dan Menteri Agama. Saya Nabila Kansa dari Surat Sidoarjo melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, Nabila Kansa, Kanwil Kemenak Jatim menyiapkan tim untuk melakukan pengawasan sesuai dengan surat edaran dari Menteri Agama untuk pelaksanaan ibadah selama Ramadan dan Idul Fitri tahun ini. Dan bergeser ke Tulungagung, ada Andriani. Ada 100 warga disabilitas di Tulungagung yang mengikuti vaksinasi COVID-19. Silakan, Andri. Sebanyak 100 warga disabilitas di Tulungagung pada hari Rabu, tepatnya 14 April 2021, telah mengikuti program vaksinasi COVID-19 yang dipusatkan di Rumah Sakit Prima Medika Tulungagung. Layanan imunisasi dilakukan mulai dari pintu masuk gerbang gedung, hal area pendaftaran, serta lorong ruang tunggu Rumah Sakit Prima Medika. Musyafi selaku pendamping penyandang disabilitas dinas sosial Kabupaten Tulungagung mengatakan vaksinasi merupakan dosis pertama karena jumlahnya terbatas sehingga 1 hari bisa selesai. Begitu tiba, mereka satu persatu diperiksa suhu tubuh, tensi serta kadar gula dalam darahnya sehingga dimejak 1 dan dilanjutkan sampai selesai sehingga mereka mendapatkan tiket vaksinasi untuk dibawa di meja berikutnya untuk menjalani imunisasi COVID-19. Adapun vaksinasi dosis kedua dijadwalkan berlangsung pada minggu kedua Mei sebelum Lebaran 2021. Sebenarnya jumlah disabilitas di Tulungagung yang terdata di Dinsos terdata sebanyak 500 orang lebih. Mereka tergabung dalam 3 komunitas disabilitas, yakni ada Pertuni, PDMT, dan Persatu. Adapun mereka semua akan menunggu giliran sesuai yang dijadwalkan dari Dinas Kesehatan. Data ini kemudian didistribusikan ke masing-masing kelompok perkumpulan yang sudah mereka daftarkan, sehingga mereka akan membagi hak imunisasi sesuai kriteria kebutuhan, kondisi fisik, serta kesediaan masing-masing disabilitas. Sebagai informasi, sampai hari ini sudah tercatat sebanyak 2.833 orang yang terkonfirmasi COVID-19 dengan rincian sembuh 2.651 orang dan meninggal 64 orang, dirawat 114 orang dan menjalani isolasi sebanyak 4 orang. Demikian yang bisa saya laporkan. Saya Andri dari 90,1 RGR melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, Andrian di Tulungagung dari RGR bawa kabar 100 warga disabilitas di Tulungagung mengikuti vaksinasi COVID-19. Kita bergeser ke Kota Madiun. Ada Amanda dari Suara Madiun yang bawa kabar Wali Kota sudah menyiapkan 3 lokasi karantina bagi warga yang nekat mudik ke Kota Madiun. Amanda? Sahabat Jatim News, pandemi COVID-19 di Indonesia memang belum berakhir. Untuk itu, antisipasi datangnya pemudik luar kota pada Lebaran 2021 terus dilakukan pemerintah Kota Madiun bersama Forkopimda demi menekan angka penularan COVID-19. Wali Kota Madiun mengatakan jika ada yang nekat mudik akan disiapkan 3 lokasi karantina, yaitu Wisma Haji Kota Madiun, area Stadion Wilis, dan Rumah Tahanan Militer atau RTM. Dari 3 lokasi tersebut, RTM dianggap yang paling angker dan kurang nyaman, sebab merupakan bangunan peninggalan Belanda yang sudah lama tidak dimanfaatkan.
Wali Kota menambahkan RTM akan menjadi lokasi karantina bagi pemudik yang paling bandel, yakni mereka yang nekat mudik dan belum divaksin atau belum genap divaksin 2 kali, tidak membawa hasil swab test atau rapid test, dan saat dilakukan tes di tempat dinyatakan positif COVID-19. Hal serupa juga akan berlaku bagi ASN Pemkot Madiun yang nekat mudik ke kampung halaman, yakni dengan memberlakukan sanksi tegas bagi mereka yang melanggar larangan mudik. Sebagai informasi sahabat, saat ini total kasus konfirmasi di Kota Madiun berjumlah 2.085 orang, dengan 1.865 orang diantaranya telah sembuh, 39 orang lainnya masih dalam perawatan, 47 orang isolasi mandiri, dan 134 orang meninggal dunia. Demikian saya Amanda melaporkan untuk Jatim News Today. Iya, Amanda dari Suara Madiun yang sudah bawa kabar bahwa ada 3 lokasi karantina yang disiapkan untuk warga yang nekat mudik. Sekarang saya ke Gresik, ada Kevin Chandra dari Suara Gresik bawa kabar. Selama Ramadan, Dinas Kesehatan Gresik tetap menjalankan proses vaksinasi. Silakan Kevin. Pemkab Gresik melalui Dinas Kesehatan terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, termasuk soal vaksinasi. Selama bulan Ramadan, proses vaksinasi COVID-19 tetap dilanjutkan. Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik memastikan vaksinasi tidak membatalkan puasa. Umi Koiro, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Gresik, mengatakan sesuai dengan anjuran pemerintah dan fatwa dari MUI, vaksin di bulan Ramadan tetap dilaksanakan karena tidak membatalkan puasa dan vaksin berstatus halal. Beliau juga mengatakan vaksinasi tidak langsung disuntikan kepada pencernaan, melainkan disuntikan kepada otot tubuh, sehingga tidak membatalkan puasa dan aman selama bulan Ramadan. Masyarakat diimbau untuk melakukan vaksinasi pada pagi hari karena pada pagi hari dinilai lambung masih terisi makanan dan tubuh masih bugar. Saat ini target vaksinasi dilakukan kepada para lansia. Harapannya agar para lansia tidak takut lagi ketika beraktivitas di luar rumah. Namun para lansia juga diimbau untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Saya Kevin Chandra, Suara Gresik melaporkan untuk Jatim News Today. Vaksinasi. Iya, dari Kevin Chandra kita sekarang bergeser ke Ninda Alivia dari Persada FM Blitar. Vaksinasi COVID-19 di bulan Ramadan di Kabupaten Blitar tetap dilakukan. Silakan Ninda. Vaksinasi COVID-19 selama bulan puasa di Kabupaten Blitar dipastikan tetap dilakukan. Hal itu disampaikan oleh PLT Juru Bicara Satgas COVID-19 Kabupaten Blitar Eko Wahyudi. Menurutnya, pelaksanaan vaksinasi di bulan Ramadan sudah mengacu surat edaran dari Kementerian Kesehatan. Saat ini masih melanjutkan vaksinasi dosis kedua, sedangkan pemberian dosis 1 belum dilakukan karena belum ada kiriman vaksin lagi. Hanya saja ada pemberian vaksin dosis kedua di bulan puasa, di antaranya bagi calon jamaah haji, lansia, dan publik yang sudah dilakukan vaksin dosis pertama pada bulan Maret dan April, di mana sesuai surat edaran terbaru dari Kemenkes, pemberian vaksin dosis kedua berjarak 28 hari, sebab dinilai bisa memberikan kekebalan tubuh secara optimal. Kalau sesuai dengan edarannya dari Kemenkes, itu vaksinasi kan tetap. Cuma ini kan kalau kita sekarang ini masih melanjutkan yang dosis 2. Kalau penambahan dosis 1 itu kan belum, karena belum ada kiriman vaksin lagi. Tapi yang dosis 2 terjadwal di bulan puasa itu ada. Sebelumnya Eko menuturkan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 terkendala stok vaksin yang didistribusikan dari pusat. Diprediksi distribusi vaksin baru lancar pada Mei 2021 mendatang. Demikian, saya Ninda Alivia dari Radio Persada FM Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Ninda Alivia dari Persada bahwa vaksinasi COVID-19 di bulan Ramadan tetap dilakukan di Kabupaten Blitar. Bergeser ke Kirana Nisa di Mardika, puluhan pengemudi ojek online di Kota Blitar sudah menerima vaksin COVID-19. Kirana? Vaksinasi COVID-19 tahap 2 di Kota Blitar terus berproses. Bahkan saat ini sudah menyasar pengemudi ojek online. Demikian disampaikan Didik Jumianto, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Blitar. Didik mengatakan sekitar 86 pengemudi ojek online di Kota Blitar sudah menerima vaksin COVID-19 dosis pertama 8 April 2021. Menurut Didik, pengemudi ojek online yang menerima vaksin ini sesuai dengan pendataan awal yang dilakukan dinas setempat. Namun penyuntikannya baru bisa dilakukan sekarang
karena menyesuaikan ketersediaan stok vaksin COVID-19. Didik mengaku juga membuka kesempatan bagi pengemudi ojek online yang belum terdata dan menerima vaksin. Pihaknya menganjurkan agar pengemudi ojek online mengajukan diri ke manajemen yang menaungi, sebab Dinas Kesehatan mengacu data yang diajukan manajemen ojek online. Supaya nanti nggak terlalu nggak membingungkan dari vaskes yang akan melaksanakan. Kalau dibagi rata semuanya nanti akan terjadi kebingungan. Didi menambahkan pengemudi ojek online pada penerimaan vaksin ini masuk dalam kelompok pelayan publik. Mereka juga menjadi kelompok rentan karena memiliki intensitas bertemu masyarakat dan mobilitasnya tinggi. Sementara itu sobat, selain pelayan publik, vaksinasi COVID-19 tahap kedua ini juga menyasar kelompok lanjut usia lansia. Kirana Nisa, Mahardika FM. Ya, dari Kirana Nisa, kita masih dari Mahardika, ada Surya Muhammad yang mengabarkan bahwa Camat Kepanjen Kidul Kota Blitar melakukan pemantauan penerimaan BST dan memastikan bahwa ini tidak ada penyalahan pada protokol kesehatan COVID-19. Silakan Surya Muhammad. Pemantauan penerimaan bantuan sosial tunai atau BST ini berlangsung pada Rabu 14 April 2021. Secara bergiliran, Camat Kepanjen Kidul memantau proses penyaluran di seluruh balai kelurahan. Parminto, Camat Kepanjen Kidul saat ditemui tim pemberitaan mengatakan, pemantauan ini untuk memastikan pelaksanaan protokol kesehatan COVID-19 berjalan secara utuh dan benar. Menurutnya, hampir seluruh kelurahan telah memfasilitasi teknis penyaluran BST sesuai dengan protokol kesehatan. Misalnya, kursi diatur berjarak dan penerimanya pun diundang secara bergilir. Untuk mengurangi kerumunan, panitia mengatur jadwal pengambilan bantuan. Gelombang pertama jam 7:30 pagi, gelombang kedua jam 12 siang, sedangkan gelombang ketiga jam 2 siang. Alhamdulillah jalan semuanya, baik sarprasnya di 3 bulan tetap ada, cuci tangan, cek suhu, hand sanitizer sudah disiapkan semua dan dilakukan, tidak hanya di segala siapkan, tapi semua warga yang hadir untuk mengambil sudah. Untuk menghindari kerumunan dibagi jamnya, jadi penerimanya datang tidak akan berkerumun. Parminto menambahkan, saat ini sebanyak 2.235 keluarga penerima manfaat atau KPM di Kecamatan Kepanjen Kidul menerima BST periode 3 dan 4. Masing-masing KPM menerima bantuan sebesar Rp600.000. Surya Muhammad, Mahardika FM. Iya. Terakhir tadi ditutup oleh Surya Muhammad dari Mahardika yang mengabarkan bahwa untuk melakukan pantauan penerimaan BST dipastikan tidak ada yang menyalahi protokol kesehatan. Baik, Jatim News Studio untuk penanganan COVID-19 di beberapa kota kabupaten di Jawa Timur setiap hari hadir jam 11:05 dari Senin sampai Sabtu. Sahabat bisa mengakses di beberapa atau di jaringan radio LPPL di Jawa Timur. Saya Dinarto, pamit, terima kasih. Ketemu lagi next di besok siang. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.